Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan hari ini, saya Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana mewakili tim PKM atas nama Ikadek Suartamo, dan yang kedua adalah Alexander Hamunangan Simamora akan mempresentasikan hasil PKM yang kami laksanakan dengan judul pelatihan dan pendampingan pengembangan e-modul bagi tutor dan pamong belajar di SKB Buleleng. Nah, adapun analisis situasi yang dilakukan memperoleh informasi bahwa pembelajaran di SKB Buleleng dilaksanakan melalui 3 pola, yakni tatap muka, kemudian tutoring, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran mandiri. Nah, tantangan yang dihadapi oleh SKB Buleleng dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu rendahnya minat dan ketidakfokusan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, berdasarkan identifikasi faktor penyebab masalah ini, diperoleh bahwa siswa yang mengenyam pendidikan di SKB Buleleng ternyata memiliki latar pendidikan dan sosial serta ekonomi yang beragam, dan mayoritas siswa di sini telah bekerja. Kemudian faktor ekonomi, tuntutan pekerjaan, ini merupakan salah satu faktor utama penyebab ketidakfokusan dan kurangnya minat belajar siswa. Nah, hal ini berimplikasi bahwa kurang optimalnya pelaksanaan pembelajaran di SKB Buleleng dan juga menyebabkan kesulitan dari para tutor dan pamong belajar dalam menentukan bahan ajar yang tepat sehingga pembelajaran ini menjadi efektif. Nah, selain itu, ternyata proses pembelajaran yang dilakukan di SKB Buleleng ternyata masih teacher center learning. Nah, kemudian di satu sisi, terbatasnya sumber belajar inovatif juga menjadikan pembelajaran kurang optimal. Nah, di sisi lain, tutor dan pamong belajar juga memiliki kendala dalam mengembangkan sumber belajar yang efektif dan fleksibel untuk pembelajaran baik itu tatap muka, tutoring, dan pembelajaran mandiri. Nah, berdasarkan identifikasi atau analisis situasi yang dilakukan, nah, tujuan kegiatan ini adalah menguatkan pengetahuan dan keterampilan tutor dan pamong belajar SKB Buleleng dalam membuat sumber belajar elektronik dalam bentuk e-modul. Nah, manfaat dari kegiatan ini adalah dengan menguasai pengetahuan dan keterampilan mengembangkan e-modul, tutor dan pamong belajar di SKB Buleleng dapat menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, kegiatan PKM ini dilakukan ke dalam 3 tahap. Itu tahap pertama adalah pelatihan umum yang dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan praktek. Kemudian tahap kedua adalah tahap penugasan dan pendampingan. Yang terakhir, tahap ketiga itu adalah tahap kegiatan evaluasi. Nah, evaluasi ditinjau berdasarkan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, adapun alur pelaksanaan kegiatan ini yaitu diawali dengan analisis situasi dan identifikasi masalah. Selanjutnya, ketika permasalahan dan informasi lainnya diperoleh, maka dilakukan penyusunan solusi bersama mitra yang dalam hal ini bersama dengan pimpinan SKB Buleleng. Dan selanjutnya yang ketiga adalah merancang desain pelatihan serta membuat materi yang relevan. Dan keempat, dilakukan penjajakan dan persiapan pelaksanaan. Itu dilakukan H-1 kegiatan untuk memastikan lokasi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian yang selanjutnya ditutup dengan kegiatan evaluasi. Nah, proses dan hasil kegiatan. Nah, berikut ini adalah
dokumentasi kegiatan, dan ini adalah hasil dari pengembangan produk yang dilakukan oleh peserta. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap evaluasi proses, nah berdasarkan evaluasi proses ini diketahui berdasarkan absensi, presensi kegiatan, diperoleh data bahwa jumlah peserta yang hadir mencapai 85%. Nah, ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan tergolong sangat baik. Nah, sedangkan ditinjau dari tingkat keterlibatan, nah berdasarkan grafik yang disajikan, nah ini terlihat bahwa mayoritas sudah aktif. Nah, ini diketahui bahwa sebesar 47% peserta tergolong memiliki keterlibatan yang sangat baik, 41% memiliki keterlibatan baik atau aktif, dan hanya 12% yang dinyatakan cukup aktif. Nah, ini evaluasi proses ini dinilai berdasarkan 4 indikator tingkat keterlibatan peserta. Yang pertama itu adalah ditinjau dari antusiasme peserta saat pemaparan materi. Yang kedua, ditinjau dari kesungguhan peserta dalam praktek pengembangan. Yang ketiga, peserta menunjukkan pemahaman mengenai materi, dalam hal ini pengembangan produk. Kemudian yang keempat adalah keaktifan dalam menggali informasi. Nah, jika ditinjau dari evaluasi hasil, maka yang dinilai adalah produk yang dihasilkan oleh siswa peserta, yakni e-modul. Nah, berdasarkan grafik yang disajikan, nah, e-modul yang dikembangkan peserta ternyata mayoritas berkualitas baik. Nah, ini kira-kira 53% peserta. Nah, selanjutnya berkategori berkualitas sangat baik itu sebesar 35%. Nah, yang cukup baik kualitas produknya itu hanya 12% saja. Nah, berdasarkan hasil evaluasi proses dan hasil ini dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya kegiatan ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan tujuan yang utamanya adalah mengembangkan dan menguatkan pengetahuan peserta dalam mengembangkan produk pembelajaran dalam bentuk e-modul. Nah, adapun indikator kualitas produk peserta ini ditinjau dari sistematika dan kelengkapan unsur, kemudian kejelasan teks dan keterbacaan sajian. Yang ketiga adalah tampilan dan margin yang tepat, kemudian kemudahan akses, kemudian yang kelima adalah kemenarikan produk, yang keenam adalah variasi sumber dan aktivitas belajar yang ada di dalam e-modul. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hasil kegiatan PKM ini. Atas kesempatannya saya ucapkan matur suksema, terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.